Assalamualaikum kali ini saya akan bahas materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Gambaran umum materinya, pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua perhitungan pertumbuhan, yang ketiga pengertian pembangunan ekonomi, yang keempat teori-teori pertumbuhan ekonomi, kelima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, dan yang terakhir dampak pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi secara berkelanjutan di suatu negara. Suatu keadaan di mana terjadi kenaikan GNP, GDP, atau pendapatan nasional, atau produksi nasional, ataupun output nasional per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Pertumbuhan menunjukkan kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa lebih banyak berfokus pada angka atau kualitas, bukan pemerataan dan bersifat jangka pendek. Tujuan dan ciri-cirinya, pertama tujuan meningkatkan output nasional, kedua memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbanyak kapasitas produksi nasional, dan yang terakhir mendorong investasi dan daya saing negara. Ciri-cirinya yang pertama, produksi barang dan jasa meningkat. Yang kedua, pendapatan nasional naik. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja meningkat. Keempat, penggunaan teknologi lebih tinggi. Kelima, kegiatan ekonomi semakin luas. Dan yang keenam, tingkat konsumsi masyarakat naik. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada satu tahun, produksi barang atau jasa atau pendapatan nasional pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rumusnya PE sama dengan GNP tahun sekarang dikurang GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. Contohnya seperti berikut. Diketahui GNP X tahun 2019 800 miliar dan GNP tahun 2020 900 miliar. Besar pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah GNP tahun sekarang dikurang GNP tahun lalu dibagi GNP tahun lalu dikali 100%. 900 dikurang 80 dibagi 800 dikali 100%. Hasilnya 12,5%. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan per kapita, yang kedua, mengurangi kemiskinan, yang ketiga, pemerataan distribusi pendapatan, yang keempat, pengembangan infrastruktur. Ciri-cirinya yang pertama ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang kedua, kemiskinan menurun, yang ketiga, pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang keempat, struktur ekonomi berubah dari tradisional ke modern, yang kelima, pendapatan merata, keenam, kesempatan kerja lebih luas, ketujuh, peningkatan daya beli masyarakat. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada merkantilisme, ada peningkatan perdagangan internasional, penambahan pemasakan hasil industri, surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Yang kedua ada teori klasik. Pertama Adam Smith, pertambahan penduduk, meningkatnya pertambahan permintaan dan ekonomi tumbuh dari buku The Weight of Nations. Yang kedua ada David Ricardo, pertumbuhan banyak, tenaga kerja menjadi berlebih, upah menjadi menurun, ekonomi stagnan dari buku Principle of Political, Economic, dan Taxation. Yang ketiga ada teori neoklasik dilihat dari kewirausahaan dan investasi. Yang pertama ada Howard Domar, butuh pembentukan modal atau investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua ada Schumpeter, ditentukan inovasi pengusaha. Yang ketiga ada Robert Solow, 4 faktor ditambah tingkat tabungan mempengaruhi model produksi. Yang keempat ada teori historis, pertumbuhan lewat tahapan sejarah. Pertama ada Frederick List, 4 masa yaitu berburu, beternak, bertani, dan industri. Yang kedua ada Bruno Helbrand, tahap tukar menukar, uang dan kredit. Karl Buscher, hubungan produsen dan konsumen. Werner Sombart, berdasarkan organisasi dan ideologi. Dan yang terakhir, Walt Rostow, 5 tahapan teknologi. Yang pertama tradisional, transisi, take off, drive to, motority, age of high mass consumption.
Selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama faktor internal, ada modal yaitu mesin, pabrik, dan alat produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga ada infrastruktur. Keempat teknologi, kelima kewirausahaan, dan keenam stabilitas politik dan kebijakan. Dan yang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, perdagangan internasional, investasi asing, transfer teknologi, dan kondisi ekonomi global. Dampak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada dampak positif, yaitu pendapatan meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat, infrastruktur meningkat. Dan yang kedua ada dampak negatif, yaitu kesenjangan pendapatan, kerusakan lingkungan, urbanisasi berlebih, dan inflasi. Baik, baiklah segitu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.